Kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman dan juga akan terbit secara digital dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Dan kami juga menantang, kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kuasa hukum kami, terutama koordinator tim litigasi Pak Petrus Celestinus dan koordinator tim non litigasi Pak Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekan sekalian dan juga sahabat-sahabat yang statusnya sama dengan saya selaku terlapor. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya sekaligus juga melaporkan bahwa kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Rismon Hasyulan Sianipar, kemudian Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma, ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin, didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak ya. Dan bahkan izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Dr. Rismon akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam dua versi. Akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Chris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang
Kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus. Sehari sudah nih ya. Insya Allah Pak Kosinudin, Pak Petrus dan teman-teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan bersama sahabat-sahabat Purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat dari Jogja bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya saya Minggu masih di Senin saya udah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu ya untuk mendukung soal ijazah palsu ini. Yang kedua, mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi ya. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama Si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia Si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan. Yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sangat baik maafkan mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu. Dan itu saya pakai selama 1 bulan. Dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf. Satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal oh itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya. Ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum mengeksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang, dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Mbak Menu nih sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibusek capnya ya, dan dia secara tidak memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata
ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya, ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si plester, ya, gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara. Pak Kosidini tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillah ya, salut kepada TV itu. Saya nggak kesebutan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Khairunisa. Topiknya diganti, bukan si plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si plester. Ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kosinudin. Ini bukan nomor-nomor. Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed, maaf, milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya, ya. Hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refri Harun juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian. Itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus, ya, tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Pak Said Didu bisa menjelaskan dengan lebih detail, ya. Keborosan, kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan lain sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Untuk mencermati situasi kondisi kebangsaan kita terakhir. Sebelumnya kami persilakan Bu Kurnia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur pada hari ini bahwa kita ada dalam suatu agenda, yaitu press conference sehubungan dengan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia sehubungan dengan pernyataannya ada orang besar di balik daripada peristiwa atau perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, memang sangat disayangkan bahwa keberanian rakyat berperan dalam penegakan hukum ini harus dibayar dengan suatu ancaman hukuman, ya, sebagaimana ada 12 orang yang saat ini sudah menjadi sebagai terlapor. Saya ingin mengatakan bahwa kronologis daripada perkara ijazah palsu Joko Widodo ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan seseorang yang mungkin suatu hari nanti insya Allah akan menjadi pahlawan. Ya, dia bernama Bambang Tri Mulyono. Ya, dan juga tentu saja ada keikutsertaan Saudara Sugi Nur atau Gus Nur di situ, sehingga beliau berdua ada dalam. Mohon izin, pemilik Toyota Rush warna hitam D1682. Terima kasih, Delta, Bandung. Matur nuwun. Nyun sewu. Ya, silakan ya. Jadi bukan keterlibatan, tapi beliau sebenarnya adalah tonggak sejarah dari perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini. Dimulai dari perkara 592, ini banyak digunakan oleh pihak lawan untuk mengatakan bahwa mereka memenangkan perkara ini. Padahal sebenarnya itu tentu saja tidak benar.
Saya sebutkan perkara 592 itu pada tanggal Senin 14 November 2022 yang sudah berketetapan hukum atau BHT pada tanggal 28 November 2022 kami cabut dalam rangka memikirkan segala sesuatunya, ya, memikirkan segala sesuatunya karena akan ada kesulitan dalam kami nanti menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa 1. Menyatakan gugatan penggugat dicabut, 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara gugatan nomor 592 PDT-G 2022 PNJKTPST dari daftar perkara dan yang tersedia untuk itu. 3. Menetapkan biaya perkara sebesar 1.240.000. Jadi perkara ini cabut, bukan kami dikalahkan, ya. Nah, ini beberapa kali kami harus sampaikan supaya menjadi perhatian bagi Saudara Yakub Hasidibuan dan kawan-kawan bahwa Anda sesungguhnya tidak pernah memenangkan perkara ini. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, perkara berubah menjadi perkara pidana di mana beban pembuktian itu menjadi beban bagi jaksa, ya. Sudah kita ketahui beberapa kali saya sampaikan di TV-TV nasional bahwa sesungguhnya jaksa tidak pernah berhasil membuktikan bahwa kedua orang tersebut yaitu Bambang Tri dan Gus Nur bersalah. Nah, saya ingin lompat sedikit. Dalam gelar perkara khusus itu Bapak Izal Padilla ya mungkin harus kecewa karena pihak Bareskrim dalam hal ini mengatakan bahwa perkara khusus tersebut, gelar perkara khusus telah benar dilakukan dan apa yang dihasilkan itu sudah sesuai karena kami pihak yang melaporkan ini tidak menggunakan data yang primer. Ya, dia menyebutkan sebagai data sekunder. Kami mengatakan data kami adalah data primer. Ya, setelah saya kontak dengan Saudara Profesor Egy Sujana, mengapa kami katakan ini data primer? Data primer itu adalah suatu keputusan, ya, yang telah inkrah. Pertama itu adalah keputusan banding dahulu, ya, yaitu keputusan banding nomor 271/Pitsus 2023. PT Semarang atau PT SMG dan putusan banding 272/Pitsus/2023/PT Semarang. Dan ini diperkuat dengan keputusan kasasi yaitu keputusan 4850/Pitsus/2023 dan keputusan kasasi nomor 4851/Pitsus/2023. Kedua keputusan ini telah kami sampaikan di hadapan ya Ketua Gelar Perkara Khusus beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya yang tidak mengolah data-data tersebut adalah pihak daripada Karo Wasidik, ya. Nah, dengan demikian ada apakah itu? Tentu masyarakat bisa menilai. Mohon maaf kami harus sampaikan di sini ya, karena memang sudah waktunya untuk berterus terang. Ada dua hal yang membuat hal tersebut menjadi runyam seperti ini. Pertama, ya kita sudah tahu bahwa, mohon maaf, bahwa kepolisian ini kan masih orangnya Pak Jokowi, ya. Harusnya the man behind the gun atau orang yang menggunakan senjata itu, istilah dalam tanda kutip itu harusnya orang yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sudah sedemikian lama Bapak Sigit Listio tetap dipertahankan. Sedangkan kita tahu dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa polisi punya historis atau sejarah untuk merekayasa perkara, ya. Jadi betul atau tidak silakan masyarakat menilai. Jadi kami memiliki data primer yang saya sampaikan tadi, keputusan banding dan keputusan kasasi, ya. Kalau yang dimaksud oleh kepolisian itu adalah ijazah Saudara Joko Widodo, itu ada pada pemiliknya yang tidak mungkin kita merampas darinya, kan begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai kedatangan kami ke Jogja, ini Saudara Ketua Tim Non Litigasi kami tadi menyampaikan agar saya menyampaikan hal tersebut untuk bangsa Indonesia itu mengetahui bahwa kedatangan kami ke Jogja dan Solo itu adalah sangat formal serta diterima secara baik karena kami bersurat 2 kali. Yaitu bersurat pada tanggal 24 Maret dan 5 April, ya, yaitu bersurat kepada UGM dan bersurat kepada Saudara Joko Widodo sendiri. Mengapa beliau menerima? Harusnya itu kami artikan sebagai niat baik juga, kecuali niatnya menjadi tidak baik, ya. Nah, kami harus sampaikan juga meskipun dengan tidak enak hati ini bahwa sesungguhnya adanya Dumas kami, pengaduan masyarakat kami di Bareskrim itu adalah menjadi penyebab daripada timbulnya laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Walaupun beberapa kali dan secara terus-menerus di denial atau ditolak oleh pihak kuasa hukumnya, ya. Karena apa?
Kami mungkin belum banyak menyampaikan bahwa sesungguhnya kami sudah mengalami intimidasi di dalam rumah saudara Joko Widodo tersebut dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melaksanakan suatu gugatan perkara PMH misalnya di suatu pengadilan negeri, tetapi yang dimaksud adalah mempolisikan. Dan terbukti pada tanggal 30 April 2025 kami dilaporkan dengan atas 5 orang berinisial RS, TT, ES, dan K. Ya, itu didahului dengan suatu laporan yang nabok nyilih tangan. Jadi istilah itu menggunakan tangan orang lain terlebih dahulu dengan pasal penghatutan ya. Salah satunya terhadap saudara kami yaitu berinisial Rizal Fadila. Itu inisial atau nama lengkap itu. Jadi demikian ya. Bapak Ibu sekalian, kami memilih berjuang dengan berani ya. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan dalam ius constitutum, hukum yang berlaku positif, bukan hanya slogan. Meskipun faktanya ada ancaman terhadap penegakan hukum dan itulah yang terjadi pada bangsa ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh ahli pengamat kriminal itu Bang Riza Indragiri tentang bagaimana wajah Polri hari ini bisa disimak itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi bahwa setelah kami dinyatakan sebagai terlapor itu, TPUA mengeluarkan sebuah surat resmi ya yang tidak akan saya bacakan semua, tapi ada 4 yang sangat penting di sini. Saya bacakan dahulu ya. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RST dan RF maupun RS, RST, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi. Oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Dr. Andes dan Insinyur atau DRS dan IR. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahui bahwa saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2. TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025 dan 1 bukti tambahan pada tanggal 7 April 2025 dan 4 bukti tambahan pada tanggal 22 April 2025. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku atau plagier atau dader, dugaan pembuatan skripsi palsu serta Jokowi sebagai menyuruh atau down plagier atau penyerta atau made plagier untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP _27 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. Yang keempat terakhir, telaah saintifik Dr. Rismond baik font face Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan tahun 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagaimana yang diakui Jokowi dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Ini hanya sebagian dari surat resmi TPUA dalam hal menyikapi laporan polisi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira masih banyak yang akan bicara nanti ya. Ini menyampaikan satu hal yang paling penting bahwa tidak ada orang besar di belakang TPUA. Ya, kalau orangnya besar-besar karena mungkin gemuk dan sebagainya, ya itu contohnya saya sajalah begitu ya. Saya ingin mengatakan janganlah Anda mengumbar yang namanya fitnah ya, karena seorang negarawan setelah selesai lengser ke Prabon itu yang diutamakan adalah legacy yang dia tinggalkan.
Anda bisa meninggalkan jalan tol, Anda bisa meninggalkan banyak bangunan-bangunan yang hebat, walaupun itu diiringi dengan meninggalkan hutang. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah jadilah negarawan yang baik, yang tidak hanya sibuk warawiri seperti yang Anda katakan harusnya beristirahat, tetapi justru terus-menerus mengobarkan api kebencian di sesama anak bangsa. Kalau demikian kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Edward Snowden ya. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Ya, tentu kita tidak ingin yang demikian itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.